Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Resi, NIM 181541133 dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Baiklah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara pertolongan persalinan normal. Selamat menyaksikan. Baiklah, pertama-tama mendengar dan melihat tanda gejala kala 2. Tanda gejala kala 2, adanya dorongan ibu ingin meneran. Ibu merasakan tekanan yang semakin kuat pada rektum dan vagina. Kemudian perineum menonjol, vulva dan sphincter ani membuka. Setelah itu menyiapkan peralatan dan perlengkapan esensial bahan-bahan obat-obatan yang digunakan untuk menolong persalinan dan menata laksana komplikasi pada bayi dan ibu. Menyiapkan peralatan asfiksia. Peralatan asfiksia ada meja yang datar dan keras. Kemudian ada 1 buah kain. Setelah itu ada ganjalan bayi, ganjalan kepala bayi, ada lampu sorot, lampu sorot 60 watt dengan jarak 60 cm. Kemudian meletakkan kain di atas perut ibu. Ibu misi ya Bu ya. Selanjutnya menyiapkan obat-obatan sekali pakai steril dan oksitosin. Obat-obatan steril sekali pakai. Kemudian memakai celemek. Selanjutnya melepaskan perhiasan dan jam tangan, menyimpannya, kemudian mencuci tangan 6 langkah, keringkan dengan handuk bersih dan kering. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pakai sarung tangan DTT sebelah. Kemudian buka sepet. Masukkan oksitosin ke dalam sepet. 10 unit oksitosin ke dalam sepet. Taruh di dalam bak instrumen. Kemudian dekatkan alat. Ibu misi ya Bu ya. Saya ingin melakukan pemeriksaan dalam. Dibuka Bu sedikit. Kemudian pakai sarung tangan sebelahnya lagi. Setelah itu lakukan vulva hygiene. Ibu misi ya Bu ya, saya bersihkan vaginanya dulu ya Ibu. Labia mayora kiri, labia mayora kanan, labia minora kiri, labia minora kanan. Kemudian dari perineum sampai ke anus gerakan memutar. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Ibu tarik nafas ya Bu. Pembukaannya sudah lengkap Bu. Ketubannya juga sudah pecah. Tidak ada penyusupan kepala. Air ketubannya jernih ya Bu ya.
membereskan alat. Lepas handscoon ke dalam larutan klorin 0,5 secara terbalik. Kemudian cuci tangan. Cuci tangan 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keringkan dengan bersih dan kering. Selanjutnya lakukan pemeriksaan DJJ. Ibu, saya periksa dulu ya Bu ya detak jantung janinnya. Misi ya Ibu. Ibu, detak jantung janinnya normal ya Bu ya. 144 kali per menit. Kemudian beritahu keluarga untuk hasil pemeriksaan pasien dan hasil dari kondisi janin. Pak, Ya, Bu. keadaan janinnya normal, detak jantung janinnya normal, ibunya juga normal. Pembukaannya sudah lengkap, ketubannya sudah pecah. Sebentar lagi akan segera melakukan pertolongan persalinan. Bapak bantu ibu untuk memberi semangat ya Pak, agar ibunya lebih semangat untuk mengedan. Kemudian atur posisi ibu kakinya dalam komitmen ya Bu ya, dibuka. Kemudian setelah itu ibu, jika ibu merasakan sakit perut, ada kontraksi, ibu bisa mengedan ya Bu ya. Nah, di saat ada kontraksi, ibu bisa bernapas lebih cepat atau dangkal. Kemudian di sela-sela kontraksi, ibu bisa istirahat dan ibu bisa mengkonsumsi minuman, makanan untuk menambah energi ibu ya Bu. Kemudian setelah itu, jika tidak ada kontraksi dalam 60 menit, maka anjurkan ibu untuk berjalan atau jongkok. Kemudian jika kepala bayi sudah tampak 5-6 diameter di depan pulpa, maka pasang kain segitiga di bawah bokong ibu. Ibu misi ya Bu ya, bangunnya diangkat ya Bu. Sudah Bu. Kemudian pasang handuk di atas perut ibu. Setelah itu dekatkan alat, buka tutup perkuset, kemudian pakai sarung tangan DTT. Saat kepala bayi sudah tampak 5-6 cm di depan pulpa, tangan kanan bidan memegang perineum dengan dilapisi kain segitiga. Kemudian tangan yang satunya berada di atas untuk menahan kepala bayi agar tidak terjadi defleksi. Ibu, kepalanya sudah tampak ya Bu ya. Ibu boleh mengedan Bu. Ayo Bu, sedikit lagi Bu. Terus Ibu. Pak, kasih semangat ibunya Pak. Ayo terus Ibu, cantik Ibu, pinter Ibu. Terus Ibu dorong Bu. Sedikit lagi Bu, kepalanya sudah keluar Ibu. Lagi Bu, sedikit lagi Bu. Ayo Bu, terus Bu. Lagi Bu, dikit lagi Bu. Pinter Ibu, cantik. Saat kepala bayi setelah lahir, kemudian periksa lilitan tali pusat. Jika ada lilitan tali pusat, maka longgarkan jika masih bisa dilonggarkan. Jika tidak bisa dilonggarkan, kemudian diklem di antara keduanya, digunting. Tidak ada lilitan tali pusat. Tunggu kepala bayi mengadakan putaran paksi luar secara spontan. Saat kepala bayi telah mengadakan putaran paksi luar,
Saat ada kontraksi, anjurkan ibu untuk mengedan. Ibu, jika ada kontraksi, ibu mengedan ya Bu ya. Pegang kepala bayi secara biparietal. Kemudian saat ada kontraksi, mengedan. Ibu mulai mengedan Bu. Kemudian arahkan kepala bayi ke bawah secara lembut untuk melahirkan bahu depan. Kemudian arahkan ke arah atas untuk melahirkan bahu belakang. Pegang bahu lengan mendekati perineum untuk melindungi bagian bahu bawah bayi. Yang atas, tangan atas, pegang bahu lengan bayi bagian atas untuk melindungi bagian atas. Kemudian lakukan sanggah susur dari lengan, bokong, dan kaki bayi. Kemudian tangan bidan berada di antara kedua kaki bayi. Ini Bu ya, naiknya Bu ya. Kemudian lakukan penilaian sepintas. Apakah bayi menangis kuat, tonus otot aktif, air ketuban jernih, bayi cukup bulan. Kemudian keringkan dari muka, kepala, dan badan kecuali tangan tanpa menghilangkan vernixnya. Kemudian letakkan di perut ibu. Selanjutnya periksa uterus. Isi ya Bu ya. Periksa apakah masih ada janin kedua. Jika tidak ada, beritahu ibu bahwa akan dilakukan penyuntikan oksitosin untuk merangsang kontraksi. Ibu, bayinya telah lahir, tetapi plasentanya belum lahir ya Bu ya. Kami di sini akan melakukan penyuntikan oksitosin untuk merangsang kontraksi ibu. Nah, di sini akan disuntik di paha atas bagian depan ya Bu ya, secara IM, intramuskular. Ibu tahan sedikit ya Bu ya, mungkin agak sedikit sakit. Kemudian lakukan penyuntikan secara IM. Misi ya Bu ya. Aspirasi, dorong. Kemudian setelah disuntikan, maka jepit tali pusat, klem kurang lebih 3 cm dari pusat bayi. Kemudian urut ke arah ibu. Kemudian gunting dengan melindungi perut bayi, tangan bidan berada di bawah tali pusat. Kemudian gunting secara perlahan. Kemudian ikat tali pusat dengan benang steril. Kemudian lepaskan klem yang di dekat perut bayi. Kemudian letakkan bayi di perut ibu agar bersentuhan dengan kulit ibu. Usahakan kepala bayi berada di antara kedua payudara ibu. Ini ya Bu ya. Jangan lupa ganti kain bayi dengan kain yang kering. Ini ya Bu ya. Kemudian pindahkan klem berada 5 sampai 10 cm di depan vulva. Tangan kanan bidan memegang tali pusat. Tangan kiri bidan di atas simfisis. Saat ada kontraksi, anjurkan ibu mengedan Bu. Jika ada kontraksi, ibu mengedan ya Bu. Kemudian tangan kanan bidan menarik tali pusat, arahkan ke arah bawah, kemudian arahkan ke arah atas, sementara tangan kiri mendorong ke arah belakang.
Kemudian lakukan peregangan dorongan dorsal kranial, tangan bidan menarik tali pusat sejajar lantai hingga plasenta berada di depan introitus vagina. Setelah plasenta berada di introitus vagina, maka lakukan pemiliran searah jarum jam sampai plasenta dan selaput ketuban lahir. Kemudian letakkan di dalam baskom. Kemudian setelah plasenta diletakkan di dalam baskom, lakukan massase uterus selama 15 detik. Ibu misi ya, Bu. Setelah itu, periksa plasenta, periksa bagian ibu, dan periksa juga bagian bayi. Kotiledon lengkap, tidak ada robekan pada selaput ketuban. Selanjutnya, evaluasi. Apakah ada, misi ya Bu ya, saya lihat dulu apakah ada robekan atau tidak. Kemudian evaluasi apakah ada robekan atau tidak. Kemudian pastikan uterus berkontraksi. Pastikan uterus berkontraksi. Setelah itu, celup tangan ke dalam larutan klorin 0,5. Kemudian celup kembali ke dalam larutan air DTT. Kemudian keringkan dengan handuk pribadi atau tisu. Kemudian pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan kandung kemih kosong. Pak, Bapak, di sini saya akan mengajarkan Bapak bagaimana cara massase uterus. Bapak masasenya seperti ini ya Pak ya, searah saja. Coba Bapak lakukan massase seperti ini Pak. Begini. Ya. Udah. Sudah. Kemudian selanjutnya, estimasi jumlah kehilangan darah. Bu, misi ya Bu ya, saya mau melihat jumlah kehilangan darahnya. Ibu angkat bokunya ya Bu ya. Jumlah kehilangan darahnya normal. Mengukurnya bisa dengan ditimbang dengan underpadnya ini atau dengan kainnya ini. Dan foto. Kemudian pantau nadi ibu. Ibu misi ya Bu ya. Nadinya normal ya Bu ya. Selanjutnya pastikan bayi bernapas 40-60 kali per menit. Ibu misi ya Bu ya. Coba saya lihat dulu. Normal ya Bu ya. 45 kali per menit. Kemudian dekontaminasi alat-alat ke dalam larutan klorin 0,5. Kemudian buang sampah sesuai pada tempatnya. Selanjutnya dekontaminasi, bersihkan ibu. Ibu misi ya Bu ya, saya bersihkan dulu ya Ibu. Ibu bokulnya diangkat Bu. Bu, apakah Ibu sudah nyaman dengan posisi seperti ini? Sudah. Memastikan Ibu dengan posisi nyaman, kemudian membantu Ibu jika Ibu ingin menyusui. Bu, apakah Ibu sudah ingin menyusui anaknya Bu? Belum ya Bu ya. Kemudian membersihkan tempat bersalin, mendekontaminasi tempat bersalin. Ini ya Bu ya. Kemudian lepas handscoon secara terbalik di larutan klorin. Setelah itu cuci tangan 6 langkah. Kemudian keringkan dengan handuk bersih dan kering.
Setelah itu pakai sarung tangan DTT. Ibu, anaknya saya beri pika dulu ya Bu ya. Misi ya Ibu. Memberikan bayi salut mata. Salut mata. Kemudian beri pika pada paha kiri bagian depan secara IM. Oke. Kemudian setelah 1 jam pemberian pika, maka beri lagi HB0 pada paha kanan. Kemudian setelah itu lepas handphone. Lepas handphone secara terbalik. Kemudian cuci tangan 6 langkah. Keringkan handuk bersih dan kering. Selanjutnya lengkapi partograf.